فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari jilid kelima ini, yaitu di akhir-akhir muka surat 141, masih pembacaan hadis Imam bin Sa'labah, ya, dari Bani Sa'ad bin Bakar, Sa'ad bin Bakar, yaitu kemudian apa? Wa ajtanibu ma nahaitani an. Saya akan menjauhi apa yang Anda larang saya darinya. Summa la azidu wa la anqus. Kemudian saya tidak menambahi dan tidak pula mengurangi. Qala summa insarafa raji'an ila ba'iri. Kemudian dia berpaling kembali ke ontanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina walla. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala orang ini berpaling, iyasduq dzul aqisatain yadkhulul jannah. Jika jujur orang ini, al-aqisah itu adalah yang memiliki rambut yang terpilin atau terpintal. Terpilin atau terpintal di sini? Terpintal. Sama aja ya. Memiliki dua rambut yang dipintal. Mungkin ada pintalan kanan kiri mungkin ya. Kalau orang ini jujur, maka dia akan masuk surga. Yadkhulul jannah. Kenapa? Menjalankan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Ya. Dan tidak menambah-nambah, tidak mengurang-urang. Qala fa'ata ila fa'irih. Dia datang ke ontanya. Fa'atlaqa italah. Dia melepaskan ikatannya. Summa kharaj. Kemudian dia keluar. Hatta qadima ala qaumih. Sehingga dia mendatangi kaumnya. Bani Sa'ad bin Bakar. Fajtama'u ilaih. Orang-orang kemudian berkumpul kepadanya. Fakana awwala ma takallama bihi anqal. Jadi anqal ini sebagai apa? Sebagai isim kana ya. Kalau awwala sebagai khabarnya. Kana awwala ma takallama bihi anqal. Yang pertama kali dia ucapkan adalah perkataan bi'satil latu wal uzza. Alangkah buruknya Lata dan Uzza. Berani ya langsung mencaci sesembahan jahiliyah itu. Qalu mahya dimam, yaitu diamlah wahai dimam. Mah yaitu isim fi'il amr, yaitu uskut. Diamlah wahai dimam. Ittaqil baras wal judam. Dasar orang itu ya, masya Allah, orang Badui boleh langsung muncul sajaknya. Ya dimam, ittaqil baras wal judam. Wahai dimam, lindungi dirimu dari baros, yaitu penyakit belang, wal judam, yaitu penyakit kusta, yaitu kalau mencaci maki berhala nanti jangan-jangan engkau kena kutukan. Ittaqil junun, hindarkan dirimu dari kegilaan. Dia mengatakan wailakum, celaka kalian, innahuma wallah la yadurrani wa la yanfa'an. Sesungguhnya kedua-duanya, apa tadi, Lata dan Uzza, tidak berbahaya dan tidak juga bermanfaat. Ya langsung ya, bahasanya dengan bahasa yang jelas, tegas, jujur. Tidak ada bahasa-bahasa politik orang Badui. Walaupun ya terkadang agak keras tapi lurus bahasanya. Innallaha azza wa jalla qad ba'atsa rasulah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mengutuskan seorang rasul, wa anzala alaihi kitaba, dan menurunkan kepadanya suatu kitab, istanqadakum bih, yang dengan itu dia menyelamatkan kalian.
Thayyib. Zahirnya istaf'ala di sini kembali ke asal fi'il atau lil mubalaghah, bukan minta selamat tapi benar-benar menyelamatkan kalian. Istanqadha bermakna anqadha, fa anqadhakum minha. Dengan itu dia benar-benar akan menyelamatkan kalian mimma kuntum fi, dari keadaan kalian sekarang ini, kesyirikan dan kesialan ini. Wa inni asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan sungguh aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, tiada satu-satunya, tiada sekutu untuknya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Inni qad ji'tukum min indi, sesungguhnya aku telah mendatangi kalian dari sisi Rasul tadi. Bima amarakum bih, dengan perkara yang kalian diperintahkan untuknya. Wa nahakum an, dan dengan perkara yang dia larang kalian darinya. Qala Allah ma amsa min dzalikal yaum, tidaklah masuk di waktu petang dari hari itu, wa fi hadirihi rajulun wa lam ra'ah, dalam keadaan yang menghadiri dia adalah lelaki ataupun perempuan, illa muslimah, kecuali sudah menjadi seorang muslim. Masya Allah, ya, cepat dan mudah, asal fitrahnya selamat. Qal yaqulu Ibnu Abbas fama sami'na bi wafidi qaumin, maka belum pernah kami mendengar perutusan suatu kaum kana afdala min Dimam ibni Sa'labah, yang lebih utama daripada Dimam bin Sa'labah. Tayyib. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dan seterusnya. Ada sedikit kelemahan, yaitu Muhammad ibnul Walid ibni Nuwayfi ad-Daruqutni mengatakan yukta baru bih, yaitu boleh dipertimbangkan untuk sebagai penguat. Tayyib. Tapi ada dukungan dari Salamah bin Kuhail. Kalau kita kemarin dari jalur siapa? Ya, ada Muhammad bin Walid ibni Nuwayfi, riwayat Imam Ahmad itu, dan juga riwayat Abu Dawud, dan juga riwayat Ibnu Hisham. Cuma dukungannya dari riwayat siapa berarti dohirnya? Yaitu diperkuat oleh Salamah bin Kuhail. Salamah bin Kuhail dari ini yang riwayat Abu Dawud ada dua orang, Muhammad bin Al-Walid bin Nuwayfi dikuatkan oleh Salamah bin Kuhail, siqah ma'ruf. Sehingga apa yang kurang di sini? Ada riwayat Muhammad bin Ishaq, beliau satu dan terang-terangan dengan tahdits. Kesimpulannya sanadnya hasan dan menjadi sahih dengan semua penguat. Dan apa keunggulan dari riwayat ini, riwayat Imam Ahmad dan yang lain tadi? Wa fihi tasrihun bismil wafid, ada kalimat yang terang bahwasanya nama perutusan tadi, wa huwa Dimam ibnu Sa'labah as-Sa'di radhiyallahu anhu. Sementara kalau di dalam riwayat Bukhari Muslim akhirnya tidak disebutkan kan nama orangnya. Ya cuma rajulun ala Jamal. Oh, tapi di akhir-akhir akan disebutkan. Wa ana Dimam bin Sa'labah, iya disebutkan juga. Oh ya, kalau khulasahan hadis al-bab sahih wala siyama al-Bukhari qad i'tamadahu fi sahihi. Oh ya. Kemudian wa sayatil mazidu ala dzalika insyaallah hingga syarhil mutaba'ah, ketika mensyarah sanad pendukung allati dzakaraha al-muallif rahimahullah, yang disebutkan oleh si penulis rahimahullah. Kemudian syarhul hadis. Qaulu Anas radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun, baina dzarfuz zaman wa huwa mudhaf wa ma zidat ala dzarf, ditambahkan pada dzarf mulzimatu ayyakuna mudhafu ilaihi jumlah. Ini mewajibkan bahwasanya yang setelah ma ini pasti berupa jumlah. Ya, bainama nahnu kata wa kata jumlah ismiyah. Wal jumlah nahnu julusun mubtada'un wa khabaruh fi mahalli jarrin mudhafun ilaih.
Bainama yaqtadi jawaban wa jazaan. Kalimat bainama ini menuntut adanya jawaban dan balasan. Wa jawabuhu dakhala rajulun. Tatkala kami begini, dakhala rajulun. Kemudian qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qala nuhah, para ahli nahwu berkata, bainama wa baina musyba'ah, yaitu dikenyangkan dengan alif. Asalnya kan baina, tak perlu alif, tapi didatangkan alif untuk mengenyangkan fathahnya sekalian. Ya, fathah memang temannya alif, sebagaimana dhammah teman wawu. Ya, kasrah temannya ya. Itu lil isba, mengenyangkan sekalian, mengenyangkan makhraj. Au muttasilatan bi ma azaidah, atau mungkin dia bersambung, yaitu kalau baina berarti musbi'ah. Kalau baina ma berarti memang dia bersambung dengan ma tadi, zaidah, ma tambahan. Menurut sebagian pendapat ma tambahan. Minal dzurufis zamaniyah, ini semua termasuk dari dzurufuz zaman. Al-lazimati lil idhafati ila jumlah, yang dia senantiasa konsisten diidhafahkan kepada jumlah. Walikaunihi ma dzarfain, dan juga karena dua-duanya bainama dan baina itu dzaraf yang yatadammanani makna mujazah, mengandungi makna jaza. Jaza dari baina apa? Yaitu dakhala rajulun. La budda lahuma min jawab, wajib ada jawaban untuk bainama dan baina. Wal amilu fihi ma al jawab, ya amilnya apa? Amil dzarafnya, amil nasabnya, yaitu jawabannya itu. Jadi baina dan bainama adalah apa? Yaitu fi mahalli nasbin sebagai muta'alliq bi nahnu, muta'alliq bi dakhala, ya dakhala rajulun. Idza kana mujarradan min kalimatil mufaja'ah, apabila kosong dari kalimah yang menunjukkan ketiba-tibaan. Bainama nahnu kadza'id, terkadang ada tiba-tiba mufaja'ah. Wa illa, namun jika tidak ada id atau yang semacam itu ataupun idza, fa makna mufaja'ah, maka makna mufaja'ah ada. Lafadznya tak ada, tapi maknanya tetap ada. Yaitu ternyata ada begini, walaupun tidak ada id dan tidak ada idza. Ya Allah. Selesai dari al-Kawakib. Wa qaulu Anas radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Tatkala kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. La syaka anna al fil masjid lil ahad, yaitu masjid itu. La lil istighraq, ya bukan semua masjid. Tak mungkin Anas menyertai Nabi di seluruh masjid. Tapi maksudnya ya Masjid Nabawi. Fal makna fil Masjidin Nabawi. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah fil masjid lil ahd, ay masjidi Rasul, masjidi Rasulin. Entah kenapa tak sekalian Rasulullah atau ar-Rasul ya sallallahu alaihi wasallam. Tapi ma'ruf. Selesai dari al-Kawakib. Wa qaulu Anas radhiyallahu an, dakhala rajulun ala jamal. Nah, ketika itulah ada seorang lelaki masuk di atas seekor unta. Fa anaqahu fil masjid. Dia menurunkan, yaitu membuat untanya turun dari posisi berdiri di masjid. Summa aqalah, kemudian dia mengikatnya. Qala al-Allamatu Ibnu Battah rahimahullah, wa fihi jawazu idkhalil ba'iri fil masjid. Di dalam hadis ini sesuai zahirnya menunjukkan boleh memasukkan unta ke dalam masjid. Jadi jangan dipraktekkan di sini ya. Oh, marhaban. Mohon nasihat. Mana anak-anaknya yang mana? Di biru mana? Oh, 6. Oh, betul. Baik, ini sesuai dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tapi telah kita lewati dari riwayat Imam Ahmad, hadis Ibni Abbas, zahirnya adalah di depan pintu. Wallahu a'lam. Qala wa huwa dalilun ala taharati abwabil ibil. Dan ini adalah dalil, kata Ibnu Battah, beliau dari kalangan Malikiyah,
tentang sucinya kencing unta, wa aurasuha, wa aurasiha, dan beraknya unta. Ini masalah suci ya, bukan masalah bang kotor lah bang. Itu makruh. Cuma masalah suci atau tidak suci, dia suci. Menurut pendapat jumhur. Illa yu'manu dzalika minhu muddata kaunihi fil masjid. Karena kita tidak merasa aman adanya kencing atau berak dari hewan itu selama dia di masjid. Ya jelas waktu itu jarang ya ada hewan yang sudah dikasih apa istilahnya itu pampers itu atau apalah ya di bawah itu. Kalau apa istilahnya, kalau kuda yang menarik pedati ya kadang kita lihat memang di bawahnya ada dikasih itu karung-karung atau apa biar tidak jatuh ke jalan-jalan beraknya itu. Nah, nanti boleh dibuat jadi baja. Adapun kalau sekedar unta bebas macam ini, dohirnya memang ada kekhawatiran untuk jatuh, tapi Nabi tidak melarang, menunjukkan dia tidak najis sesuai dengan dohir riwayat tersebut. Selesai dari syarah Sahih Bukhari Ibnu Battal. Hadzal istinbatun sahih, hadzal istinbatu sahih. Istinbat ini benar idza sarraha fil hadis, jika memang terang-terangan di dalam hadis tadi annal ba'ir uni dakhilal masjid, jika ontanya memang digerungkan di dalam masjid. Qala al-allamatu Ibnul Mulaqin rahimahullah, dari kalangan Syafi'iyah, fi fawaidil hadis wa ahkamih, tentang faedah hadis dan hukum-hukumnya. Ar-rabi'ah, faedah yang keempat, jawazu idkhalil ba'iril masjid, bolehnya memasukkan unta ke dalam masjid, wa aqlih, dan mengikatnya, yaitu di dalam masjid. Kadza istambatahu Ibnu Battal, demikianlah faedah yang diambil oleh Ibnu Battal. Wa laisa sharihan fi, namun tidak jelas di dalam hadis tadi. Bal fi riwayat Ibnu Ishaq, bahkan dalam riwayat Ibnu Ishaq, annahu anaqa ba'irahu ala babil masjid, dia menderunkan ontanya itu di hadapan pintu masjid, wa aqalah, dan mengikatnya di situ. Baik, sanadnya hasan, sebagaimana yang kita lewati dari hadis Ibnu Abbas. Selesai dari At-Tawdih, syarah Al-Jami' Shahih. Wa qala rahimahullah, ini kalam siapa? Ibnul Mulaqin. Fi raddihi ala Ibnu Battal. Summa syara'a yastanbitu minhu taharata rausih. Kemudian mulailah Ibnu Battal mengambil faedah dari zahir hadis tadi tentang sucinya kotoran raus, yaitu beraknya unta. Mu'allilan, dengan menyebutkan ilah alasannya, bi annahu la yu'manu dzalika minal ba'ir, yaitu tidak diamankan, yaitu kita ada kekhawatiran unta akan mengeluarkan kotorannya tadi muddata iqamatih, selama dia tinggal di situ. Wa qad alimta anna dzalika kana kharijal masjid, sementara Anda telah mengetahui bahwasanya peristiwanya itu di luar masjid ketika dibandingkan dengan riwayat yang lain. Fala dalalata fihi idzan, maka jika demikian tak ada penunjukan di situ tentang itu. Tapi diambil dari hadis Anas terkait dengan apa? Uroniyun, orang-orang yang disuruh Nabi untuk berobat dengan memakai apa itu? Ya, kencing dan susu unta itu. Selesai dari At-Tawdih. Wa qaulu Anas radhiyallahu anhu qala lahum, kemudian lelaki Badui ini bertanya kepada mereka, ayyukum Muhammad, siapa dari kalian yang namanya Muhammad? Fihi dalilun ala jawazi ayyusammiya al-adwanu rutbatan man kana arfa'u min. Di dalam hadis ini ada dalil tentang bolehnya, iya, masalah boleh, bukan mustahab atau apa, tapi masalah boleh, yaitu orang yang levelnya lebih rendah menyebutkan nama orang yang lebih tinggi derajatnya. Kita sudah biasa ya, Abu Bakar berkata, Umar berkata, kita nggak bilang Syekh Abu Bakar itu. Bukan bermaksud menghina, istilahnya ini sudah jadi kebiasaan. Walam yakurhu bikunniyatih, tanpa menyebutkan kuniyahnya, misalkan Abdul Qasim ka, misalkan wa nahwi dzalika, yang semacam itu. Wala alla dzalika mughtafarun, boleh jadi itu dimaafkan, diampuni fi haqqil badwi, fi haqqil badawi, untuk orang badui.
Ya dimaklumi namanya Badui belum banyak paham. Awil hadisi ahduhu bil Islam, atau orang yang baru saja masuk Islam. Wala syakka annana nuhina an nad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismih. Tiada keraguan kita dilarang untuk langsung memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama beliau. Ya, untuk Rasul dalil khusus ada. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah wa fihi jawazu tasmiyatil adwani lil a'la. Yaitu di dalam hadis ini ada dalil bolehnya orang yang levelnya lebih rendah menyebutkan nama orang yang levelnya lebih tinggi. Duna an yukniyah. Baik, duna an yakniyah, tanpa menyebutkan kunyahnya. Illa annahu nusikha fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja bolehnya ini sudah dihapus untuk haknya Nabi. Ini istilah mutaqaddimin ya, nasakh, yaitu maksudnya adalah at-tabyin, menjelaskan. Mungkin ya, yaitu berupa taqyidul mujmal yang global diikat, ya yang mutlak ya apa? Taqyidul mutlak yang mutlak diikat, atau taksisul am, dalil yang umum dikhususkan, atau tabyinul mujmal yang masih global maka dijelaskan. Itu mutaqaddimin menamakan nasakh. Kalau mutaakhirin jelas nasakh, betul-betul hukum itu dihapus. Ini dohirnya Karmani memaksudkan nasakh di sini berarti apa? Dikhususkan. Telah dikhususkan untuk haknya Nabi, yaitu keumuman pembolehan telah dikhususkan, diperkecualikan dari Nabi. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Untuk Rasul ada hukum khusus. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qala al-allamatu Ibnul Mulaqqin rahimahullah fi fawaidil hadis wa ahkamih. Wa ja'a fi sahih Muslim ya Muhammad. Ya, langsung memanggil, wahai Muhammad. Fa in qulta, jika Anda bertanya, lima lam yukhatib bin nubuwah wala bin risalah. Kenapa orang Badui tadi tidak mengajak Nabi berbicara dengan sebagai wahai Nabi, wahai Rasul? Wa qad qala ta'ala, padahal Allah Ta'ala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Qultu yahtamilu awjahan, ada beberapa sisi kemungkinan. Ahaduha, yang pertama, annahu la yu'minu ba'du, lam yu'min ba'du, dia belum beriman, belum bersyahadat, kemungkinan yang pertama. Saniha, yang kedua, annahu batin ala jahil jahiliyah, orang ini masih kekal di atas kekasaran ahli jahiliyah. Lakinnahu la yunkaru alaihi wala radda alaihi, tapi dia tidak diingkari dan tidak dibantah. Salisuha, yang ketiga, la'allahu kana qabla nahyi an mukhatabatihi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Boleh jadi ketibaan Dimam bin Sa'labah ini adalah sebelum adanya pelarangan tadi, sebelum turunnya ayat An-Nur 63 tadi itu. Rabi'uha, yang keempat, la'allahu lam yablughu. Boleh jadi ayat tadi belum sampai, pelarangan tadi belum sampai kepada lelaki Badui tadi. Selesai dari at-tawdih. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah juga dari hadis ini, masyru'iyatu ta'arrufi bainan nas, disyariatkannya untuk saling mencari pengenalan. Ta'arrafa, yaitu tolak, mencari ma'rifah, ya pengen tahu ini namanya siapa, itu namanya siapa, dan seterusnya. Qala al-allamatu Ibnul Mulaqqin rahimahullah fi fawaidil hadis wa ahkamih. Al-khamisah, faedah yang kelima, at-ta'rifu bisyakhs, yaitu perkenalan seseorang. Asal dari ta'rif sih memperkenalkan ya, arrafa, memperkenalkan seseorang. Fa innahu qala, karena orang ini bertanya, ayyukum Muhammad, siapa dari kalian yang Muhammad? Lalu ada orang yang menyebutkan, oh itu dia yang warnanya putih itu. Nah, ada perkenalan. Qal Ibnu Abdul Muttalib, apakah dia Ibnu Abdul Muttalib?
Dia atau Anda? Apakah Anda Ibnu Abdul Muttalib? Kalau dalam rangkaian ayatnya tadi ya, hadisnya itu selesai dari at-tawdih. Kemudian wa yata'akkadu min dzalik, dan yang mengukuhkan dari ini adalah ma'rifatu man yukhadhu minhul ilm. Iya, jadi ma'rifahnya ini muta'akkidah, yaitu lebih ditekankan lagi, lebih ditegaskan lagi, yaitu mengenal siapa orang yang kita mengambil ilmu dari dia, karena tak semua orang layak untuk diambil ilmunya. Li'anna lihtiyata fi talaqqil ilm wajib, karena berhati-hati di dalam mengambil ilmu itu wajib. Kay yaslama dinut talib, agar agama si pencari ilmu tadi selamat. An Muhammad bin Sirin rahimahullah, Abu Bakar Al-Basri min kibari tabi'in, qal inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, dalam muqaddimah, ya, sanadnya sahih. Wa an Ibnu Sirin rahimahullah qal lam yakunu yas'aluna 'anil isnad, mereka yaitu para sahabat dan tabi'in dahulunya tidak bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, tatkala terjadi fitnah, yaitu fitnah Khawarij, juga fitnah orang-orang Rafidhah dan seterusnya. Dan juga di masa itu ya, berarti fitnah Qadariyah juga. Qalu sammu lana rijalakum, mereka berkata, sebutkan kepada kami rawi-rawi kalian. Fayunzaru ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum, dilihat apakah ilmu atau khabar tadi disandarkan kepada ahlu sunnah, maka hadis mereka diambil. Wa yunzaru ila ahlil bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum, dilihat apakah riwayat tadi, khabar tadi disandarkan pada ahlul bid'ah, disanadkan pada ahlul bid'ah, maka tidak diambil hadis mereka. Akhrajahu Muslim. Baik, sanadnya sahih. Wa yustafadu minal hadisi aidan, diambil faedah dari hadis ini juga jawazun nisbati syakhsin ila jaddih, boleh seseorang dinisbatkan kepada datuknya. Idza kana ma'rufan bidzalik, jika memang terkenal dengan itu. Ini. Oh, kamera tertinggal tuh. Baik. Au yakunu dzalika mazidan lit-ta'rif, atau itu menjadi tambahan pengenalan. Mungkin Muhammad bin Abdullah masih belum jelas siapa Muhammad bin Abdullah. Ibnu Abdul Muttalib. Qala al-Allamah Ibnul Mulaqin rahimahullah fi fawaidil hadits. Wa ahkami as-sadisa, yang keenam, an-nisbatu ilal ajdad, yaitu boleh dinisbatkan kepada datuk. Fa innahu qala, karena dia berkata Ibnu Abdul Muttalib, ya, seperti kata Nabi sendiri ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa fihi nisbatu syakhsi ila jaddi, menyandarkan seseorang kepada datuknya. Idza kana ashharu min abi, jika datuknya lebih terkenal daripada ayahnya, dan itu ma'ruf memang. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam yauma Hunain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Hunain, ana ibnu Abdul Muttalib, ya, ana nabiyyu la kadzib. Riwayat Bukhari Muslim dari Al-Bara' bin Azib. Selesai dari Fathul Bari. Perang Hunain tahun berapa? Sebelah sini ada yang ingat tak? Perang Hunain tahun berapa? Perang Hunain ya? 9. Muhammad berapa? Yang keras? 9. Sudah selesai loh. Ya? 10. Oh, sudah selesai. Itu Abdurrahman. Berapa? 7. Belum siap. 45. Oh, ada tahun 45. Tahun 8 betul. Baik. Sebulan setelah Fathu Makkah itu. Mana kita? Kita tambah sedikit lagi. Wa qaulu Anas radhiyallahu anhu. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaqiun, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar baina dhahranihim, di tengah-tengah mereka.
Ya dulu ala jawazil ittika, menunjukkan boleh bersandar. Seringnya apa? Sandar ke arah kanan Nabi. Baina adhurin nas, di tengah-tengah orang. Ma'amuraatil adab, disertai dengan memperhatikan adab-adab. Ya jangan sampai menyakiti orang. Kaki kita luruskan nanti kena wajah orang, nah, kasihan nanti. Atau aurat tersingkap, jangan. Qala al-allamatu Ibnu Battal rahimahullah fihi jawazul ittika'i bainan nas. Boleh untuk bersandar di tengah-tengah manusia fil majalis, di majelis tanpa menyakiti temannya dan sebagainya. Kecuali kalau majelisnya majelis makan, ya itu makruh tentunya. Wa qala al-allamatu Ibnu al-Mulaqqin rahimahullah. Kenapa yang Ibnu Battal tidak anak ambil sumbernya ya? Saya lupa. Apakah dalam ya syarah Sahih Bukhari beliau ya. Fi fawaidil hadis wa ahkamih as-saniyah, faedah kedua, jawazul ittika'i bainan nas. Ya bolehnya bersandar di antara orang-orang, tapi dengan ikatan tadi sambil menjaga adab-adabnya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.